Ya Rasulullah tenggorokan. Nah, kalau sekarang akhirnya bisa. Tapi kalau kemudian betapa besar, insya Allah kalau kita betul-betul bertaubat diampun oleh Allah. Nah itulah rahmannya Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tidak boleh buat kita putus asa, Pak. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang kafir. Nah, orang beriman tak boleh, orang Islam tak boleh berputus asa. Kita cari terus rahmat Allah, kita cari terus ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingat bagaimana sering kita dengar orang yang telah membunuh 99 orang akhirnya ketemu dengan seorang rohib dia pendeta istilahnya, namanya masih bisa dah saya bertaubat, diterima dah taubat saya kepingin taubat. Apa dosa kawan nak bunuh 99 orang, dah bisa lagi dosa kawan dah gadang bana, dah bisa lagi ampun doh. Dibunuhnya lagi orang tua, genap 100 yang orang. Orang tak baik-baik ini malah bisa lagi, dosa kamu sudah terlalu besar, akhirnya dipateni itu. Nah, dibunuh juga rohib dia pendeta itu. Genap dia membunuh orang 100. Tapi dia masih tidak putus semangatnya untuk bertaubat, mencari jalan taubat. Akhirnya bertemu dengan seorang ulama. Bertanya ke seorang ulama, apakah saya masih bisa bertaubat? Saya ingin bertaubat, tapi dosa saya gedangnya telah membunuh 100 orang. Apakah masih bisa saya bertaubat? Apa kata Allah? Oh, masih bisa. Rahmat Allah itu luas, kasih sayang Allah itu luas, Allah itu Maha Pengampun. Udah, kamu berangkat saja ke sana, ke tempat majelis ta'lim, pondok pesantren sana, tempat pengajian. Nah, nanti kamu bertaubat di sana. Udah berangkat, di tengah perjalanan Pak meninggal. Meninggal di tengah perjalanan, akhirnya berebut antara malaikat penjaga neraka, penjaga rahmat dengan penjaga neraka. Ini dia harus masuk neraka nih, bunuh 100 orang. Ini nggak bisa, dia harus dimasukkan ke surga. Karena apa? Dia meninggal dalam keadaan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya Pak, dua malaikat diribut. Disuruh mengukur mana yang dekat ke tempat taubat atau dekat ke tempat dia mulai taubat. Akhirnya diukur, ternyata dekat ke tempat taubat Pak. Akhirnya mendapat rahmat Allah, masuk surga. Itu Pak. Kemudian lagi cerita akhirnya hadis seorang wanita pelacur. Wah, yang namanya pelacur itu minum-minumnya semaya. Gila lagi nama zikir, gila lagi nama baca Quran. Pelacur. Tak ada cuma kali baca Quran apa. Wanita pelacur. Nah, kemudian di tengah perjalanan, ini ada sahih ini. Dia ketemu dengan seekor anjing. Seekor anjing yang mengelilingi sumur karena saking hausnya nak minum sampai menjulur lidahnya. Tapi tidak bisa mengambil air tersebut sampai menjilat tanah, menjulur lidah. Menengok itu tersentuh hati wanita pelacur tadi Pak. Tersentuh hatinya. Kemudian dia buka sepatu khufnya. Kalau khuf itu muzah. Lek makna kitabnya dulu itu muzah. Lek coro-joronnya muzah. Khuf sepatu kulit yang diarah Pak kalau musim dingin. Nah itu namanya muzah. Bahasa Jawa enggak. Kalau buatan semrap nih jadi ngertos napa buatan. Lah kalau riyen niku ngaos kang pondok niku muzah, maknanya khuf itu muzah. Maknanya khuf itu muzah, sepatu kulit khusus untuk musim dingin Pak. Biasanya dipakai sholat langsung bisa. Nanti kalau saking dinginnya kita wudhu pun cukup dengan mengusap sepatu itu, tidak perlu dibuka. Nah itu namanya, makanya dalam fikih itu ada namanya bab mashul khuffain, mengusap dua sepatu. Nah itu sepatu musim dingin atau mengusap itu. Nah, diambilnya sepatu itu, diambil air, lalu dikasih minum anjing tersebut Pak. Dikasih minum. Nah, dalam hadis itu dikatakan faghfarallahu laha wa adkhala al-jannah. Dengan perbuatan perempuan yang penuh keikhlasan nolong anjing tersebut, Allah mengampunkan dosanya. Dan Allah bersyukur kepada wanita itu, wa adkhala al-jannah, dan memasukkan perempuan itu ke dalam surga. Sahih, silakan buka. Nah, nolong anjing
Kalau dalam fikih itu anjing itu termasuk salah satu dari an-najasah al-mughallazah, najis besar. Najis gedang kan ada dua. Najis besar itu apa orang gedang kau? Nek gedang cowok itu dia pisang. Gedang mereka itu gitu. Kuwate. Najis besar. Pertama anjing, yang kedua biaba, biibi, jukut, kelek. Nah, itu najis. Kenapa dikatakan najis besar? Karena untuk menghilangkan najisnya enggak cukup disiram pakai air dicuci begitu saja, tetapi harus disama. Makanya nolong anjing najis besar oleh perempuan pelacur dengannya nolong dengan penuh ikhlasan, dia mendapat rahmat Allah, dimasukkan ke surga. Nah, apalagi nolong manusia, ya. Nah, nolong manusia, ngasih minum manusia, luar biasa nolong anjing dengan keikhlasan. Makanya jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Maka kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu hanya sekedar engkau ketika bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum, dengan wajah berseri-seri, Pak. Anggap remeh senyum itu. Bisa jadi dengan senyum itu kita mendapat rahmat Allah, dan itulah yang memasukkan kita ke surga. Ketemu ganti. Nah, itu Pak. Tadi yang gedang yang kecil, Allah itu tidak melihat besarnya orang yang kita beri, tapi yang dilihat Allah adalah keikhlasan kita. Nah, itu yang mendatangkan rahmat Allah. Kita masuk surga itu bukan karena banyak amal kita, tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mungkin orang menyumbang berapa buat juta, tapi sombong. Sombong orang riak. Tapi kalau dikit deh, ngasih sak 20 sak semen, tapi ikhlas, Pak. Ikhlasnya tidak berutang riak sih. Nah, bisa jadi gara-gara itu masuk surga. Tapi kalau banyak ikhlas itu lebih Allah. Nah, itu jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun ini. Wanita pelacur saja nolong anjing seperti itu mendapat rahmat Allah, Allah bersyukur dan masuknya ke dalam surga. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dosa sebesar apapun yang kita lakukan, nah sebelum nyawa kita sampai ke tenggorokan, kalau kita betul bertaubat kepada Allah, kalau kita betul ikhlas beramal karena Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita. Ini buktinya, Pak. Dua peristiwa tadi. Makanya jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan dikatakan hammul 'arifi at-thana'u wa hammuz zahidi ad-du'a'u, di anna hammal 'arifi rabbuhu wa hammaz zahidi nafsuhu. Waqila, dan dikatakan kesibukan orang yang ma'rifat, ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu ma'rifat itu orang yang mengenal Allah. Nah, itu ahli ma'rifat. Makanya kalau ada ulama misalnya berziarah ke makam pasti ada tulisan bagiannya al-'arif billah. Berarti orang yang ma'rifat Allah. Ya. Kesibukan orang yang ma'rifat as-sana'u adalah memuji Allah. Kesibukan orang yang ahli ma'rifat adalah memuji Allah. Wa hammuz zahidi ad-du'a'u, dan kesibukan orang yang zuhud. Nah, orang yang zuhud itu orang yang menghindari kehidupan mewah di dunia dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah. Itu namanya zuhud. Orang yang menghindari kehidupan mewah di dunia dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang zahid, Pak, zuhud. Nah, wa hammuz zahidi, dan kesibukan orang yang zuhud ad-du'a adalah berdoa. Li'anna hammal 'arifi rabbuhu, karena tujuan orang yang ahli makrifat adalah Tuhannya. Wa hammaz zahidi, dan tujuan orang yang zuhud nafsuhu adalah untuk kepentingan dirinya. Nah, jadi paham ya? Ada paham ya? Bahasanya agak bulat dikit. Nah, maksudnya begini, Pak. Ada orang yang diistilahkan al-arif, ada yang istilahkan zahid. Nah, berbeda kelas nih, Pak. Al-arif itu lebih tinggi kelasnya dari az-zahid. Kalau al-arif itu, Pak,
Dia tidak banyak meminta, dia hanya memuji Allah, selalu memuji Allah. Sedangkan az-zahid banyak minta. Nah, itu kakak zahid, Pak. Maju proposal kok. Zahid. Proposal. Ini kelas-kelas zahid. Nah, kalau al-arif enggak, Pak. Dia betul-betul orang yang ahli makrifat ini. Dia ini beribadah itu bukan karena pahala, bukan karena berharap pahala, bukan pula karena berharap surga. Dia beribadah murni karena Allah. Kenapa sholatnya? Karena Allah. Dia dah mikir surga neraka dan yang penting melaksanakan perintah Allah. Zikir terus Allah, Allah. Pokoknya memuji Allah. Itu orang makrifat, Pak. Dia mikir dah. Dan ini juga surga, yang penting apapun yang diperintah Allah dia laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Sibuk berzikir terus, Pak. Ada yang orang tuh sibuk berzikir, duduk berzikir. Nah, makanya pantas dia ahli makrifat, terbuka hatinya dengan Allah. Penghalang antar hijab antara Allah dan diri dibuka. Makanya ada orang memang salah satu orang itu sangat istimewa. Kadang-kadang yang gaib itu, Pak, bisa tembus oleh pandangannya. Itu namanya al-kasyaf. Bisa apa? Orang yang betul-betul hatinya bersih, tahu dia bapak ini belum datang, nggak tahu tujuannya apa, gitu kan? Oh, ini banyak maksiat, tahu. Itu orang yang sudah kasyaf, tembus, Pak. Hijab tabir penghalang antara dirinya Allah itu sudah tersingkap. Nah, kalau tadi dia beribadah itu bukan karena nak masuk surga, bukan karena berharap pahala, memang murni karena Allah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah murni karena Allah SWT. Nah, kalau kita ni, Pak, ibadah apa? Nak masuk surga. Makanya nak apa? Nak pahala. Aku kadang-kadang ibadah cari dulu. Mana ngegedang pahala ini? Wah, aku baca istighfar kok depannya gedang pahala. Aku kecil dah ya. Itu kita. Jadi beribadah kita itu karena pahala. Salah dah, ada salah dah. Nah, kena berharap karena supaya kayak masuk surga, supaya ada baik pahala kan begitu. Nah, kita ahli makrifat dengan zahid itu berbeda. Nah, ini. Jadi kalau orang yang zahid itu ibadahnya apa? Untuk kepentingan dirinya saja, untuk apa namanya? Untuk keuntungan dirinya, untuk kepentingan surga. Nah, kita ini kelas itu lah kalau ini. Iya. Nah, kalau orang yang makrifat itu enggak, ya. Tapi itu susah, Pak. Orang-orang yang makrifat itu memang sebagian orang para wali-wali itu ya, wali-wali Allah itu. Nah, itu arif billah. Makanya kadang-kadang ayat Al-Quran itu mereka tahu sirnya, Pak. Makanya kadang-kadang dalam ayat ini diulang berkali-kali, sekian kali. Nah, itu jangan dianggap bid'ah, Pak ya. Udah ada contoh dari Nabi, mana perlu yang Nabi contoh. Nabi cuma dikirim Al-Quran, tapi kita yang mengkajinya nanti. Nah, sir-sir yang ada dalam Al-Quran itu Allah yang meningkatnya. Nah, mungkin pula dalam Quran baca 11 kali, 12 kali enggak. Makanya itu para ulama, para orang yang alim, orang yang makrifat, dia tentu sirnya. Makanya ada Yasin Fadilah kan. Nah, ini ayat di sini diulang sekian. Itu orang yang sudah tembus mata batinnya. Jadi sudah tahu sirnya, rahasianya di situ. Maka baca sini diulang-ulang, zikir sini diulang sekian. Nah, ini sehingga dia terbuka. Assalamualaikum ya Rafi'al Syama'an.